Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 978. Aku mengabaikan provokasi Huo Yao yang hampir sembrono. Su Yi mengeluarkan kendi dan minum dalam diam. Melihat Huo Yao malam ini membuatnya sedikit terkejut. Tapi setelah berbicara dengan Huo Yao, dia semakin kecewa dan kesepian. Guru dan muridnya bertemu, dan mereka berbalik melawan satu sama lain. Adegan seperti itu, meskipun Su Yi mengharapkannya terjadi, tetapi ketika dia benar-benar menghadapinya, dia masih tidak bisa benar-benar tenang. Tuan, kenapa kamu tidak berbicara? Mungkinkah kamu masih khawatir muridmu akan menyakitimu? Di kejauhan, Huo Yao meletakkan tangannya di punggung dan membuka mulutnya. Katarsis sebelumnya membuatnya sangat bahagia, dan sekarang ketika dia menghadapi Su Yi yang hanya berada di alam roda roh, dia memiliki perasaan arogan dan bangga. Di masa lalu, dia hanya memandangnya, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa suatu hari dia akan dapat memandang rendah Tuan yang membuatnya membenci bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya di dalam hatinya. Su Yi menyimpan kendi itu. Dia tiba-tiba merasa bahwa tidak peduli seberapa kuat roh itu, tiba-tiba menjadi tumpul dan tidak berasa pada saat ini. Tenang, Tuan. Anda adalah sosok mitos yang pernah menekan langit dengan pedang, dan dewa di hati para murid kami. Murid itu berjanji bahwa Anda tidak akan pernah membahayakan hidup Anda. Huo Yao tersenyum dan berkata, namun, jika tuannya tidak ingin kembali dengan muridku, murid itu hanya bisa meminta tuannya untuk kembali. Sebuah permintaan digigit keras olehnya. Setelah mendengarkan, hati Su Yi tampaknya telah mematahkan jejak belenggu terakhir, dan ekspresi, mata, dan temperamennya diam-diam menunjukkan semacam kedamaian yang ekstrim. Tidak ada emosi di mata yang dalam itu. Huo Yao, kamu benar-benar mengecewakanku. Su Yi tampak acuh tak acuh. Kecewa, Tuan? Apakah menurut Anda memenuhi syarat untuk kecewa sekarang? Huo Yao tersenyum semakin bahagia. Dia telah ditekan selama bertahun-tahun, dan akhirnya dia menunggu saat ini. Su Yi tidak berbicara omong kosong, dia melangkah maju dan berjalan ke depan. Ayo, biarkan aku melihat bagaimana kamu, tolong, aku pergi. Kata-kata acuh tak acuh dan santai, mengambang di antara dunia. Melihat Su Yi yang mendekat, merasakan mata acuh tak acuh tanpa fluktuasi emosional, hati Huo Yao tegang, tubuhnya membeku, dan dia tanpa sadar mundur beberapa langkah. Itu dia, Su Yi menghina. Pipi tampan Huo Yao menunjukkan sedikit rasa malu dan amarah yang tidak mudah dideteksi. Ini adalah reaksi naluriah. Pasalnya, dalam beberapa tahun terakhir, kekuatan dan tak terkalahkan Sang Master telah lama mengakar kuat di dalam hatinya, membuatnya takut dan takut selama bertahun-tahun. Jika tidak demikian, mengapa dendam dan kebencian yang terkumpul di dalam hatinya begitu kuat? Segera, sosok Huo Yao tiba-tiba muncul, kesombongannya melonjak, dan kekuatannya menjadi sangat ganas. Su Xuanjun. Bibir Huo Yao meledak dengan teriakan nyaring, waktu telah berubah. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu adalah ahli pedang Xuanjun yang merupakan satu-satunya di hutan belantara? Salah. Sekarang kamu, di mataku, adalah itu hanya sedikit reptil di alam roda roh. Dan sekarang, aku ingin kamu berlutut dan menundukkan kepala. Berbicara, jubah lengan Huo Yao berkibar, dan dia tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya dan menekannya ke udara. Ledakan, kekosongan runtuh dan terbakar, getaran dan rengekan, mata Su Yi sedikit menyipit. Ketika telapak tangan ini ditekan, Su Yi segera menyadari bahwa Taoisme bajingan di alam neter yang mendalam ini jauh melampaui orang biasa. Dentang, pada saat ini, energi dan energi Su Yi naik ke titik subversi, dan pedang Suandu di tangannya melantunkan, memicu energi pedang yang menyilaukan seperti emas ilahi. Ledakan, tembakan tangan api besar dari langit diblokir oleh energi pedang. Tapi sesaat kemudian, energi pedang hancur sedikit demi sedikit seperti selembar kertas. Su Yi tidak mengelak. Ke atas, mata Su Yi terbakar, samar-samar terlihat, dan ada rune misterius melonjak di matanya, membuat matanya seperti langit berbintang yang luas, termasuk matahari, bulan, dan bintang. Segera, pedang Suandu di tangannya menusuk 36 kali dalam sekejap. Itu adalah tempat terlemah di tangan api. Ledakan, suara tabrakan yang mengejutkan terdengar, dan energi pedang menebas tangan api. Terlihat dengan mata telanjang, tangan besar api itu bergetar hebat, lalu meledak dengan ledakan hanya 3 kaki di atas kepala Su Yi. Di kejauhan, Huo Yao tidak bisa menahan rasa kagum, dan berkata, guru layak menjadi orang pertama di jalan ilmu pedang di hutan belantara besar. Pukulan seperti itu hanya merampas keberuntungan kita. Segera, dia menggelengkan kepalanya lagi, sayangnya, di hadapan kekuatan absolut, kekuatan kendo mewah semacam ini pada akhirnya rentan. Su Yi tidak membantah. Dalam analisis terakhir, basis kultivasinya saat ini terlalu lemah,
dan dalam kasus menghadapi musuh, itu pasti bodoh, dan tidak ada banyak peluang untuk menang. Memang, Tuan, Anda hanya memiliki kultivasi roda spiritual, tetapi sebagai seorang magang, saya tahu lebih baik dari siapapun di dunia ini seberapa kuat sarana yang Anda miliki. Huo Yao melangkah ke udara dan mendekati Suyi dengan senyum di wajahnya. Aku tahu kamu memiliki banyak kartu truf di tanganmu, tapi aku tidak akan gegabah, dan aku tidak akan pernah memberimu kesempatan untuk membuat kembali. Suara masih bergema. Huo Yao dengan kasar melemparkan tinjunya ke arah Suyi. Ledakan. Itu hanya satu pukulan, gunung dan sungai berguncang, langit dan bumi bergetar, dan semuanya terkejut. Menghadapi pukulan yang cukup untuk menghancurkan sebagian besar pembangkit tenaga listrik di alam misterius dunia, mata Suyi acuh tak acuh seperti sebelumnya. Dan padanya, ada niat pedang menakutkan yang tak tertandingi meningkat. Terlihat samar-samar, seluruh tubuhnya meraung dan terbakar seperti tungku, dan basis kultivasinya meroket. Kesuksesan besar. Namun, setelah merapal mantra ini, perapal mantra akan jatuh ke kondisi yang sangat lemah dan lemah. Sejak reinkarnasi dan kultivasi, Suyi tidak pernah dipaksa ke level ini. Secara alami, dia tidak pernah menggunakan teknik rahasia seperti itu sama sekali. Tetapi pada saat ini, dia tidak peduli tentang itu. Suka atau tidak suka, dia harus mengakui bahwa Huo Yao hari ini adalah musuh yang sangat menakutkan. Cukup tangguh untuk membuat sebagian besar keberadaan di alam misterius di dunia hanya bisa menahan alis mereka. Pergi ke. Suyi mengguncang pergelangan tangannya dan menusuk dengan pedangnya. Energi pedang yang dahsyat meledak seperti tanah longsor dan tsunami. Bunuh kekuatan pukulan Huo Yao. Ketika pukulan Huo Yao mendekati Suyi, kekuatannya melemah hingga 90%. Namun meski begitu, sosok Suyi bergoyang hebat, dan seluruh tubuhnya bergolak. Dua pukulan berturut-turut diblokir, dan Huo Yao mengerutkan kening dengan tatapan cemberut, dan berkata, Tuan, muridku tidak punya waktu untuk bermain denganmu. Ledakan. Suyi setenang biasanya, mengayunkan pedangnya untuk menantangnya. Perang pecah. Dunia ini dalam kekacauan, dan kecemerlangannya merajalela. Dia tidak punya apa-apa lagi. Karena dia tahu, meski Tuan di depannya hanyalah roda spiritual, tapi siapapun yang berani meremehkan, siapapun yang akan mati. Dibandingkan dengan Huo Yao, situasi Suyi jelas berbahaya. Dari kejauhan, dia seperti perahu kecil yang mengapung di lautan, menderita akibat amukan laut. Ada kemungkinan kehancuran kapan saja. Kekuatannya saat ini cukup untuk membunuh kaisar manapun di alam Xuanzhao, dan sekarang dia telah menggunakan kekuatan sihir rahasia terlarang seperti kekuatan pembunuh gas eksplosif. Tapi itu tidak cukup. Kultivasi terlalu banyak. Ini adalah kelemahan yang fatal. Bahkan jika dia memiliki pengalaman tempur yang kaya dan menguasai semua jenis teknik rahasia dan teknik luar biasa, dia tetap tidak dapat menutupi kekurangan tersebut. Terlebih lagi, dia tahu bagian bawah Huo Yao, tapi Huo Yao juga tahu latar belakangnya seperti punggung tangan. Pertarungan seperti itu tidak diragukan lagi yang paling berbahaya. Selama pertempuran, Huo Yao sekuat dewa, dan dia bangga, apa artinya mengguncang pohon dengan kecoa? Apa artinya menabrak batu dengan telur? Ini dia, suara itu masih bergema, dan dia tiba-tiba melenturkan jari-jarinya. Dentang, pedang Suandu berteriak keras. Kekuatan jari Huo Yao seperti palu raksasa dewa yang menghantam pedang Suandu, dan kekuatan mengerikan itu meledak, menyebabkan pedang Suandu segera dihancurkan, dan retakan muncul di tubuh pedang, samar-samar ada tanda-tanda runtuh. Pada saat yang sama, tubuh Suyi mundur puluhan kaki, wajah King Jun pucat, dan sedikit darah menetes dari sudut bibirnya. Terluka, ini membuat Huo Yao semakin bersemangat, dan dia menghela nafas dengan emosi, murid ini tidak pernah berpikir bahwa suatu hari aku akan bisa menggertakmu seperti ini, hahaha. Dia tersenyum liar, ekspresi Suyi menjadi semakin acuh tak acuh, tidak sedih atau bahagia. Dia telah mengalami pertempuran ganas yang tak terhitung jumlahnya dalam hidupnya, dan dia telah menghadapi bencana hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya, jadi bagaimana dia bisa mengambil luka ini ke dalam hati. Dia menyingkirkan pedang Suandu, tiba-tiba mengeluarkan palu abadi, dan menjatuhkannya ke udara. Dentang, dunia ini seperti gong, dan gunung serta sungai bergetar. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 981. Sebagai murid sejati ketiga dari Taixuan Dongtian, bagaimana mungkin Huo Yao tidak mengenali Tianxin berukuran 3 inci? Ini adalah pedang Dao legendaris, prajurit Dao luar biasa yang membuat dunia luas berubah warna. Kami semua berpikir bahwa pedang ini telah diperoleh oleh bajingan kecil Qingtang itu. Ekspresi Huo Yao tidak pasti. Suara itu masih bergema, dan dia tiba-tiba menembak. Set, Scarlet Heaven Sword naik ke udara, membawa hujan api ilahi yang mengalir ke langit, dan menebas ke arah Suyi dengan ganas. Meski luka Huo Yao belum sepenuhnya sembuh, kekuatan pedang ini masih tak terbatas, dan berpotensi menembus alam semesta. Suyi memegang labu safir 3 inci di tangan kanannya dan mengguncangnya dengan lembut. Dentang, gumpalan nyanyian pedang bergema di gunung dan sungai yang bobrok ini. Itu hanya nyanyian pedang,
tetapi ada kekuatan tertinggi yang meliputinya, menekan gunung dan sungai untuk bergetar, dan semuanya runtuh. Hati Huo Yao bergetar hebat, kinya mandek, jiwanya ditekan oleh teror yang tak terlukiskan, membuat seluruh tubuhnya kaku, seperti jatuh ke dalam gua es. Pada saat yang sama, pedang surga merah yang menebas ke arah Su Yi dari kehampaan berteriak keras. Huo Yao memiliki firasat buruk di hatinya. Dia akan mendesak pedang Cixiao untuk membunuh musuh. 5 jari tangan kanan Su Yi berubah, membentuk tanda yang aneh dan aneh, yang dengan lembut dia tekan pada labu safir berukuran 3 inci. Pada saat yang sama, pola dekrit yang aneh tiba-tiba muncul di tubuh Qi Xiaojian. Itu melintas di udara dan jatuh ke telapak tangan Su Yi. Seperti burung layang-layang yang kembali ke sarangnya. Puff! Huo Yao membuka mulutnya dan batuk darah, dan wajahnya berubah total. Pada saat ini, semua hubungan antara dia dan Qi Xiaojian terputus, sehingga jiwa juga mengalami reaksi tertentu. Itu membuatnya lengah. Harap dicatat bahwa setelah Scarlet Heaven Sword jatuh ke tangannya 500 tahun yang lalu, itu ditempa olehnya sebagai pedang kehidupan, dan telah dipelihara di dalam tubuh, membuat jari. Tapi siapa yang mengira bahwa hanya dalam sekejap, pedang Cixiao tidak hanya diambil, tetapi juga semua koneksi antara dia dan pedang ini benar-benar terputus. Bagaimana mungkin Huo Yao tidak terkejut? Tuan, bagaimana Anda melakukannya? Huo Yao tampak terkejut dan suaranya jauh lebih serius. Apa yang saya berikan, Anda bisa memintanya, dan apa yang tidak saya berikan, ditakdirkan bukan milik Anda. Su Yi menyingkirkan pedang Cixiao dan berjalan menuju Huo Yao. Dia pernah terluka sebelumnya, kemeja birunya berlumuran darah, wajahnya pucat, tetapi ekspresinya acuh tak acuh dan tenang dari awal sampai akhir. Ketika dia melihatnya berjalan, Huo Yao merasa tegang di dalam hatinya, menggertakkan giginya dan berkata, Tuan, bicaralah tentang menghancurkan langit, bagaimanapun juga kamu hanyalah dunia roda spiritual. Ledakan, sosoknya terbakar, jari-jarinya seperti pedang, dan dia menebas ke arah Su Yi di udara. Su Yi memindahkan labu safir 3 inci dengan telapak tangannya, dan nafas pedang 9 penjara mengalir ke harta ini. Tiba-tiba, labu safir 3 inci bergema dengan nyanyian yang jelas, seolah-olah suara surga dari awal zaman kuno bergema. Dan itu jatuh ke telinga Huo Yao, itu seperti 9 hari guntur menghantam jiwa, rasa sakit yang tak terlukiskan menyebar dari jiwa, dan rasa sakit itu membuat Venus muncul di depan matanya, dan tubuhnya tiba-tiba hancur. Gemetar, pipinya bengkok dan meringis. Bahkan mesin Qi ditekan oleh teror. Tanpa menunggu reaksi, saya melihat telapak tangan Su Yi, sentuhan samar. Klik, energi pedang yang ditebas Huo Yao hancur seperti kertas. Pedang Su Yi tampaknya memiliki kekuatan yang tak terkalahkan dan tertinggi. Dao Heart Huo Yao baru saja berjuang untuk bangun dari keterkejutan dari raungan pedang. Ketika dia melihat pedang yang mendekat, dia tanpa sadar menghindar. Puff! Tak jauh dari sana, sosok Huo Yao tampak malu. Abu berdesir. Ini membuat Huo Yao berkeringat dingin. Dia tidak ragu untuk menggunakan segala macam teknik rahasia untuk membubarkan niat pedang yang menakutkan yang akan menyerang tubuhnya. Hanya saja, wajahnya kembali pucat. Bahkan jika kekuatan Jiu King Good Fortune Pill masih menyembuhkan lukanya, pedang Su Yi akan melukainya lagi. Sialan, ini tidak mungkin. Dengan kekuatanmu saat ini, bagaimana kamu bisa menggunakan kekuatan harta karun seperti San Chun Tianxin? Huo Yao berteriak marah. Di bidang penglihatannya, di kejauhan, di antara telapak tangan dan jari Su Yi, memegang bayangan pedang ilusi berwarna jernih, sepanjang 3 kaki, halus dan misterius seperti pita. Itu adalah cahaya pedang dari Tianxin 3 inci. Dahulu kala, Huo Yao telah melihat kekuatan pedang ini. Jika dia menggunakan seluruh kekuatannya, dia bisa berubah menjadi kekuatan pedang yang menembus langit, merobek langit dan menghancurkan gunung dan sungai. Kengeriannya tidak terbayangkan, ketitik. Meskipun apa yang Su Yi gunakan saat ini hanyalah seberkas cahaya pedang, kekuatan semacam itu masih membuat hati Huo Yao merinding. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana penguasa alam roda roh dapat menampilkan kekuatan hati surga 3 inci. Karena dia ingat dengan jelas bahwa dahulu kala, Master pernah berkata bahwa sangat sulit untuk benar-benar menggunakan Tianxin 3 inci bahkan jika itu adalah pembangkit tenaga listrik di alam Suanyou. Di dunia ini, ada banyak hal yang tidak kamu ketahui. Nada suara Su Yi acuh tak acuh. Suara itu masih bergema, dia sudah menyerang dengan pedang. Set, ini adalah pedang dari makna mendalam dari pedang besar yang menyenangkan. Satu demi satu, langit, bumi, gunung, dan sungai yang luas mengalami penindasan yang mengerikan dan berguncang hebat. Menghadapi pedang ini, Huo Yao yang sebelumnya galak dan sombong akhirnya panik. Dia tidak peduli dengan luka di sekujur tubuhnya dan dengan paksa mendesak semua tindakan Tao. Tiba-tiba, di sekelilingnya, api ilahi muncul, menerangi langit. Pergi, Huo Yao meraung keras. Divine Flame, melepaskan kekuatan kehancuran yang tak terlukiskan. Itu bisa menyebar dengan bayangan pedang bening ilusi itu. Hantu dari 9 naga asli semuanya dicekik dengan mudah, berubah menjadi api di seluruh langit dan runtuh. Segera,
Lentera api ilahi 9 naga bergetar hebat, dan pola dekrit aneh muncul di tempat sumbu, yang persis sama dengan pola dekrit yang muncul di pedang cakrawala merah sebelumnya. Mengikuti, jiwa Huo Yao sangat kesakitan, benar-benar hilang dan Jiulong Shen Huo. Sambungan antara lampu dan artefak ilahi bawaan ini mudah membuat api dan jatuh ke telapak tangan Suyi. Adegan serupa ini membuat mata api Yao retak. Tapi dia tidak punya waktu untuk memikirkannya, karena bayangan pedang ilusi telah menyelimuti langit. Anda dapat melihat dengan jelas bahwa pada tirai tipis terdapat 2 garis ikan spiritual, satu hitam dan satu putih. Tapi menghadapi pedang Suyi, tirai cahaya itu tak tertahankan, meledak tepat di depan Huo Yao seperti gelembung. Ledakan. Dalam gemuruh-gemuruh yang mengguncang bumi, sosok Huo Yao terbang keluar seperti anak panah dari tali. Primordial Shield setinggi 2 meter di tangannya juga menunjukkan pola dekrit yang aneh, dan tiba-tiba terbang menjauh dan jatuh ke telapak tangan Suyi di kejauhan. Dan sebelum Huo Yao bisa berdiri diam, dia batuk seteguk darah lagi. Scarlet Heaven Sword, Nine Dragons Divine Fire Lantern, Liangi Hunyuan Shield, ketiga benda suci bawaan ini berturut-turut diambil, menyebabkan dia menderita serangan balik setiap saat. Itu tidak cukup untuk membunuh, tetapi itu sangat merugikan jiwanya. Sekarang terbelah oleh kekuatan pedang Suyi, tubuhnya hancur, dan tempat yang diperbaiki oleh Jiu King Good Fortune Pill rusak lagi, dagingnya kabur, dan tulangnya menjulang. Bahkan pipi tampan itu sepucat kertas. Dibandingkan dengan sikap sombong dan sombong di awal, Huo Yao saat ini sangat sengsara, dan dia bahkan tidak memiliki lengan kirinya. Betapa, tidak mungkin, tidak mungkin. Huo Yao meraung marah dan panik. Pipinya biru dan bengkok, dadanya naik turun dengan tajam, rambut panjangnya yang berantakan berlumuran darah, dan seluruh orang itu menunjukkan suasana yang gila. Suyi di kejauhan acuh tak acuh seperti sebelumnya, langkah di bawah kakinya tidak pernah berhenti, tidak terburu-buru atau lambat, seperti berjalan di taman. Tidak ada omong kosong. Suyi meraih dengan tangan kirinya dalam kehampaan. Ledakan. Armor pertempuran api perak yang menutupi Huo Yao meledak dengan cemerlang, dan pola dekrit yang sama muncul. Tidak, ini milikku, milikku. Huo Yao dalam keadaan marah, dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menekan Yin Yandou Tianjia. Tapi sia-sia. Saat pola perintah pada harta ini bersinar, dia melepaskan diri dari Huo Yao dan berubah menjadi cahaya perak seukuran tamparan yang jatuh ke telapak tangan Suyi. Tuan, bagaimana kamu melakukannya? Mata Huo Yao memerah, dan dia menatap Suyi yang terus mendekat. Begitu dia selesai berbicara, dia terbatuk hebat, darah berdeguk dari bibirnya, dan tubuhnya yang semula lurus membungkuk. Konfrontasi kemauan dengan hari pertama pengorbanan menyebabkan dia menderita kerugian besar. Dan sebelum cederanya pulih sepenuhnya, dia dipukul lagi dan lagi oleh Suyi, sehingga suasana hatinya tampak tak tertahankan, dan seluruh orang itu menunjukkan semacam kecemasan, kemarahan, dan kepanikan. Emosi, ingin tahu. Suyi berbicara dengan tenang. Saya juga meminta guru untuk mencerahkan saya. Huo Yao mengucapkan setiap kata, giginya seperti remuk. Mengatakan kata-kata seperti itu tampaknya merupakan penghinaan besar baginya hari ini. Mata Suyi acuh tak acuh, tanpa fluktuasi emosional, dan berkata, aku bukan lagi tuanmu, tapi selama kamu berlutut, aku tidak keberatan menjelaskan keraguanmu kepadamu. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 982. Berlutut dan dengarkan kebingungannya. Segera, dia menarik napas dalam-dalam dan mendesis, guru, ketika Anda menerima murid kami sebagai murid di kehidupan Anda sebelumnya, Anda pernah berkata dengan mulut Anda sendiri bahwa para murid hanya perlu berlutut dan menyembah guru ketika mereka memasuki sekolah. Sejak saat itu, keturunan sekte tidak akan pernah menyembah langit, tanah, hantu atau dewa, atau berlutut kepada guru dan guru. Berbicara tentang ini, Huo Yao menatap Suyi dengan mata merah. Kenapa, kamu mempermalukan muridmu dengan cara ini? Peraturan yang menurutnya tidak buruk. Dan itu juga merupakan aturan Tao yang dibuat oleh Suyi sendiri di awal, untuk membuat semua murid memiliki Taoisme yang tak kenal takut, berani, dan rajin. Namun, ketika Huo Yao menyebutkan aturan ini, Suyi hanya merasakan ironi yang luar biasa. Seorang pengkhianat yang menipu gurunya dan menghancurkan leluhurnya, masih berbicara tentang aturan sekte saat ini, betapa konyolnya ini. Tidak tahu malu. Suyi tertawa, tetapi senyum itu tidak mengubah suasana hatinya. Nisa, jangan katakan mempermalukanmu, kali ini di tempat pemakaman ini, aku akan membersihkan pintu dengan tanganku sendiri, dan menghancurkanmu murid yang tidak layak. Kata-katanya santai dan tenang. Huo Yao merasakan hawa dingin di hatinya. Dia mendengar arti kata-kata guru yang tidak diragukan lagi dan menentukan. Sebelum menunggu dia mengatakan apapun, Suyi sudah datang dengan membawa pedang. Huo Yao telah terluka parah, dan dia telah mengalami kengerian Sancun Tianxin, bagaimana dia berani menghadapinya. Dia membuka mulutnya tanpa ragu-ragu. Suara mendesing. Cahaya hitam tiba-tiba muncul, berubah menjadi pesawat ulang-alik hitam yang panjangnya hanya 9 inci.
Saat harta ini baru saja muncul, ruang cahaya dan hujan yang tidak jelas dan aneh turun, menutupi Huo Yao. Berteriak. Itu juga membuat kekuatan pedang Suyi gagal. Melihat Suyi tidak terburu-buru, labu safir berukuran 3 inci diayunkan di tangannya. Gumpalan nyanyian pedang bergema, ribuan kaki jauhnya, kekosongan tiba-tiba runtuh dan terbelah, dan sesosok tubuh terhuyung dan jatuh. Itu Huo Yao. Saya melihat tangan kanannya dengan kuat menggenggam koh hitam, seolah-olah meraih sedotan terakhir, dia mencoba yang terbaik untuk menekan harta ini. Di kejauhan, mata acuh tak acuh Suyi menunjukkan jejak penghinaan. Ikuti dia untuk meraih tangan. Ledakan, pola perintah yang aneh muncul di permukaan pesawat ulang-alik hitam. Hampir pada saat yang sama, hubungan antara harta ini dan Huo Yao benar-benar terputus. Jiwa Huo Yao diserang lagi, matanya menghitam karena kesakitan, dan dia batuk darah. Dan dia hanya memegang tangan kanan pesawat ulang-alik hitam, yang dipahat secara paksa, darah dan daging terciprat, dan pesawat ulang-alik hitam telah berubah menjadi sinar cahaya dan jatuh ke telapak tangan Suyi. Tidak, di kejauhan, Huo Yao meraung, darah menetes dari matanya dan seluruh tubuhnya gemetar. Bahkan Tiso sedang digunakan. Sepertinya kamu tidak punya kartu lain. Dengan suara acuh tak acuh, Suyi melangkah maju. Tiso, kamar, yang paling indah. Tentu saja, itu juga bisa disebut harta pelarian. Namun, menggunakan harta karun ini harus membayar sejumlah harga, Anda perlu membakar sebagian dari kekuatan jiwa Anda sendiri, untuk merangsang misteri luar angkasa dalam harta karun ini. Oleh karena itu, harta ini sering digunakan sebagai kartu truf penyelamat hidup. Tidak ada keraguan bahwa Huo Yao berada di ujung jalan. Saya mencoba melarikan diri dengan Tiso, tetapi sayangnya gagal. Tuan, berapa lama kamu mendukung? Di kejauhan, ekspresi Huo Yao terdistorsi, dan matanya penuh dengan kegilaan dan kegilaan. Dengan basis kultivasi Anda, jika Anda menggunakan Tianxin 3 inci untuk tindakan yang kuat, saya khawatir Anda akan membayar harga yang sangat serius. Kamu telah menggunakan seni sihir pembunuh gas eksplosif dari garis keturunan Jairui. Berbicara, dia menarik napas dalam-dalam, berdiri dengan tiba-tiba, dan berkata dengan senyum jahat, menurutku, sekarang kamu telah mencapai akhir kekuatan. Itu tidak akan bertahan lama. Anda dapat mencoba. Ekspresi Suyi acuh tak acuh, dan dia menebas dengan pedang. Pedang menebas gunung dan laut, dan kekacauan pun berlalu. Dengan beberapa pedang, kubah panjang terbelah, dan terus maju. Brengsek. Dan di bawah stimulasi ancaman kematian ini, Huo Yao benar-benar menyingkir, dengan api dewa di sekujur tubuhnya, dan hukum Dao tampaknya benar-benar terbakar. Dia berubah menjadi api ilahi, menerangi langit malam dan membakar langit. Pada saat ini, raungan gemuruh bergema, Huo Yao menghabiskan taoismenya dan menghunus pedang dalam sekejap. Ledakan, langit dan bumi bergetar, dan semuanya runtuh. Kekuatan penghancur yang ganas dan mengamuk tiba-tiba meledak dan menyebar dalam kehampaan. Suyi sedikit mengernyit. Mata Suyi tertuju pada dada Huo Yao. Liontin giok ini disebut centring. Ketika Huo Yao berada di alam roda roh, Suyi secara pribadi menekan alam kultivasinya, untuk membiarkan Huo Yao memotong permusuhan di hatinya sebelum dia menjadi kaisar. Pada saat itulah Suyi memberikan liontin giok ini kepada Huo Yao sendiri, dan memberitahu Huo Yao bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan jika basis kultivasinya lebih rendah. Bahkan jika dia bertemu dengan monster tua di alam Suanhe saat bepergian, dengan liontin giok ini juga bisa menyelamatkan nyawa. Namun, Suyi tidak menyangka bahwa, Jade of Peace of Mind, inilah yang dia berikan kepada Huo Yao di kehidupan sebelumnya, yang menyelamatkan nyawa Huo Yao saat ini. Sia-sia menyerahkan harta seperti itu kepadamu. Suyi berbisik. Di tanah, Huo Yao, yang sedang duduk di sana, mengangkat kepalanya dengan susah payah, menatap Suyi yang berada di dekatnya, dan tiba-tiba menyeringai, Tuan, jika raja dikalahkan, aku kalah. Terserah padamu. Tapi, dia menghentikan senyumnya, dan matanya penuh kekerasan. Aku akan mati, dan aku tidak akan menyesali apa yang kulakukan hari ini. Suara itu serak dan rendah, tetapi ada kekejaman. Ekspresi Suyi sama membosankannya seperti sebelumnya, dan berkata, aku hanya menanyakan satu pertanyaan padamu, apakah aku pernah memperlakukanmu dengan buruk sejak kamu masih kecil? Huo Yao terdiam beberapa saat. Segera, dia mencibir, menggelengkan kepalanya dan berkata, apa yang kamu bicarakan? Apakah guru ingin melihat penyesalan dan air mata muridnya? Tidak, saya sendiri yang memilih jalan, saya tidak akan pernah menyesalinya. Suyi berkata dengan acuh tak acuh, karena kamu tahu bahwa kamu akan mati, dan penyesalan itu sia-sia. Dasar, Anda juga tidak perlu membantah, karena saya bahkan tidak berpikir untuk membuat Anda menyesal, karena Anda tidak pantas mendapatkannya. Wajah Huo Yao berubah. Pada saat ini, Suyi melihat ke kejauhan dan berkata, melihat sekarang, menurutmu apa yang harus aku lakukan dengan Huo Yao? Di kejauhan malam, sosok tinggi dan kurus tiba-tiba muncul, dengan rambut abu-abu panjang, sangat tampan. Saat itu malam, kakak keenam, Huo Yao tiba-tiba menunjukkan ketidakpercayaannya,
bagaimana kamu datang ke dunia bawah? Senja mengabaikannya. Dia melangkah ke dalam kehampaan, berjalan langsung ke Su Yi, menarik napas dalam-dalam, membungkuk dan memberi hormat, murid Ye Luo, lihat guru. Belum lama ini, di lautan kepahitan, malam tiba begitu tak terkendali, dan dia pernah menganggap Su Yi sebagai orang kecil, dan mencoba dengan paksa membeli beberapa batu rotasi 3 kehidupan darinya. Baru setelah dia melihat adegan Su Yi memenggal kepala penyiksa keempat Hong Ying dan yang lainnya, Ye Luo benar-benar menyadari banyak hal aneh tentang Su Yi. Sebelumnya, Ye Luo sudah dalam kegelapan, melihat panorama duel antara Su Yi dan Huo Yao, dan mendengarkan percakapan antara keduanya. Sampai saat ini, saat menghadapi Su Yi, ekspresi Ye Luo sangat rumit, dengan kegembiraan dan kegembiraan yang tak terkendali, serta kebingungan dan kebingungan yang tak terkatakan. Jawab dulu pertanyaanku, Su Yi Dao. Ye Luo memiliki wajah yang rumit dan berbisik, Guru, dapatkah Anda mengizinkan murid untuk menanyakan sesuatu kepada kakak senior ketiga? Su Yi menatap Ye Luo dalam-dalam dan berkata, benar dan salah, kamu pernah melihatnya sebelumnya, tapi sekarang sulit untuk membuat keputusan. Mungkin tidak mungkin menerima semua ini, kan? Ye Luo mengangguk dan berkata dengan ekspresi muram, murid itu tidak menyangka bahwa kakak ketiga akan melakukan hal jahat seperti itu. Segera, alis Ye Luo memancarkan pandangan tegas, dan berkata dengan tegas, tapi, bagaimanapun juga, di hatiku, pengkhianat yang menipu guru mereka dan menghancurkan nenek moyang mereka seperti kakak ketiga harus dilenyapkan. Guru, tolong izinkan para murid untuk ambil tindakan dan bunuh kalajengking ini. Pengkhianatan Huo Yao membuat Ye Luo sedih dan marah, dan dia tidak bisa menerimanya untuk sementara waktu. Tetapi, dia tidak bisa menerima apa yang Huo Yao lakukan pada tuannya sebelumnya. Su Yi melambaikan tangannya dan berkata, kamu bingung? Jika kamu membunuh Huo Yao seperti ini, bagaimana kamu akan melepaskan ikatannya? Aku akan memberimu kesempatan, mulai sekarang, beri aku menatap Huo Yao, tidak biarkan dia pergi dari dunia bawah, apalagi mereka yang datang bersamanya. Begitu kata-kata ini keluar, Ye Luo dan Huo Yao tertegun. Tuan, apa maksudmu? Huo Yao tidak bisa membantu tetapi berkata. Su Yi berkata dengan santai, jika aku menggunakan kekuatan eksternal itu untuk membunuhmu, pada akhirnya itu akan membuatku merasa tidak nyaman. Dan saat kamu masih hidup, aku bisa membiarkan Ye Luo memahami beberapa kebenaran. Huo Yao tampak tidak percaya dan berkata, Guru, benarkah tidak berencana untuk membunuh murid itu sekarang? Su Yi mengabaikan Huo Yao, memandang Ye Luo, dan berkata, sebaiknya aku mengatakan terus terang, ini juga ujian, kamu dapat memilih untuk melarikan diri dengan Huo Yao, kamu dapat memilih untuk membantunya menghadapiku bersama, atau kamu dapat memilih untuk melakukan apa yang saya katakan, dan terserah Anda untuk memutuskan. Wajah Ye Luo tiba-tiba berubah. Dia tiba-tiba menyadari arti dari pilihan yang diberikan guru kepadanya. Jangan salahkan aku karena begitu sombong, itu benar, aku tidak berani mempercayaimu lagi. Mungkin hanya sekali digigit ular, dan aku takut tali selama 10 tahun. Su Yi menertawakan dirinya sendiri, ekspresi kesepian dan kehilangan yang tidak bisa disembunyikan dalam ekspresinya. Sekuat Master, seberapa kecewa Anda mengatakan kata-kata seperti itu? Dia terdiam sesaat, lalu mengucapkan kata demi kata, Guru, murid ini akan membuktikannya padamu, aku jatuh di malam hari. Aku tidak pernah berpikir 2 kali. Memang begitu, dan akan begitu. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 983. Ye Luo pergi dengan Huo Yao yang terluka parah. Sebelum pergi, Su Yi mengambil palu abadi dan segel Buddha. Menyaksikan mereka berdua menghilang ke dalam kegelapan, Su Yi menyingkirkan labu giok berukuran 3 inci yang dia pegang di tangan kanannya. Segera, dia batuk keras. Noda darah yang tak terbendung menetes dari sudut bibir. Kuil-kuil, seperti rambut hitam, kehilangan vitalitasnya dan menjadi seputih salju dan transparan. Wajah tampan itu juga menjadi pucat seperti kertas, dan sudut alis serta matanya dipenuhi kelelahan. Su Yi mengabaikan ini. Dia menyeka darah dari bibirnya, mengeluarkan labu anggur dan meminumnya dengan bebas. Setelah beberapa saat, Su Yi sedikit mengernyit dan berkata, jika kamu tidak melakukan apa-apa, aku akan pergi. Kamu terluka seperti ini, bagaimana aku bisa memanfaatkan bahaya orang lain? Suara lembut dan menawan terdengar di angin. Di kejauhan, sesosok anggun muncul, dengan rok tinta berkibar, kulit lebih baik dari salju, dan wajah secantik iblis, cukup memukau semua makhluk. Pluto, dia melangkah ke dalam kehampaan dan mendekati Su Yi, roknya bergoyang, dan sepasang anak sapi yang ramping muncul dan menghilang. Para murid mengkhianati dan mencoba membunuh tuannya, rekan Daois itu pasti merasa tidak enak. Pluto memandang Su Yi dengan matanya yang menawan dan indah, bibirnya yang kemerahan sedikit terbuka, dan dia menghela nafas. Aku tidak tega berbicara denganmu sekarang. Ekspresi Su Yi acuh tak acuh, dia melipat tubuhnya dan berjalan ke kejauhan,
kamu telah melihat semua pertempuran sebelumnya di matamu, dan kamu mungkin dapat melihat bahwa situasiku saat ini sangat tak tertahankan. Jika kamu ingin memulai, ini memang kesempatan bagus, tapi itu tergantung pada apakah kamu bisa memanfaatkannya. Saat dia berbicara, dia berjalan sendiri. Menatap sosok tinggi dan ramping Su Yi, mata cerah Hades berkilat, dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Setengah suara, dia tersenyum acuh tak acuh, diikuti dengan langkah ringan. Jangan bohong teman, ketika aku menonton pertempuran sebelumnya, aku punya dua rencana. Salah satunya adalah menghunus pisau untuk membantu, sehingga kamu berutang budi padaku yang tidak bisa dihindari. Suaranya yang lembut dan lembut memiliki sedikit daya tarik, namun makna yang tersembunyi di dalam kata-katanya cukup membuat orang merinding. Su Yi terlalu kuat. Duel sebelumnya dengan Huo Yao mengejutkan Raja Pluto dan mengalami kesurupan untuk waktu yang lama. Dia bisa melihat bahwa di awal pertempuran, Su Yi tampak malu dan sengsara, tetapi dia dengan kuat mengendalikan ritme pertempuran. Tidak peduli seberapa provokatifnya Huo Yao dan bagaimana dia membunuh, dia selalu bisa mengubah bahaya menjadi bahaya ketika dia dikelilingi oleh bahaya. Metode pertarungan semacam itu bahkan bisa dikatakan luar biasa. Perlu dicatat bahwa pada saat itu, Su Yi tidak menggunakan kartu truf yang paling kuat, tetapi mengandalkan budidaya alam roda roh, hanya menggunakan semua jenis rahasia tabu dan harta, akan sulit di bawah tangan Huo Yao, dia selamat. Ini seperti keajaiban. Apakah Huo Yao tidak cukup kuat? Tidak. Dan, di bawah permukaannya yang tampak arogan, dia tidak pernah memiliki kecerobohan sama sekali. Tapi dia masih tidak bisa membantu Su Yi. Sampai Su Yi menggunakan segel kehidupan dan kematian Buddha, Hades akhirnya menyadari bahwa inisiatif dalam pertempuran ini selalu ada di tangan Su Yi. Ketika dia melihat bencana Su Yi, dia menggunakan tekad dari pengorbanan surgawi, pertama dari paviliun Jiutian untuk memukul Huo Yao. Ketika saya melihat bahwa Su Yi menggunakan hati 3 inci, dia membalikkan keadaan dalam satu gerakan. Pluto segera memadamkan semua niat di hatinya. Memang benar setelah pertempuran ini, Su Yi yang terluka terlihat sangat lemah dan tampak rentan. Tapi Hades tidak berani bertaruh. Dia tidak yakin apakah semua ini dipalsukan oleh Su Yi, dan dia tidak yakin apakah Su Yi memiliki kartu hall lain ketika dia benar-benar menembak. Melihat Su Yi berjalan sendirian dan tidak berbicara, Hades mau tidak mau berkata, kamu benar-benar ragu muridmu yang lain punya masalah. Mata Su Yi sedikit menyipit, dan dia berkata, bodoh sekali jika memilih kepercayaan tanpa pamrih tanpa mengetahui kebenaran tentang apa yang terjadi saat itu. Mata indah Pluto sedikit rumit, dan berkata, aku bisa melihat bahwa tindakan pemberontak Huo Yao tadi benar-benar menghancurkan hatimu. Su Yi berkata dengan ekspresi datar, sifat manusia paling tidak tahan uji. Tidak peduli seberapa tinggi tingkat kultivasi seseorang, bagaimanapun juga sifat manusia tidak dapat benar-benar dilucuti. Apakah tidak pernah ada pengkhianat? Tapi Pluto pernah berkata bahwa dahulu kala, tahanan pertama, Paviliun Jiutian memilih untuk mengkhianati. Ini bukan pengkhianatan. Mendengar kata-kata Su Yi, Hades tampak terstimulasi, dan wajah Giok yang cantik dan menawan berubah. Butuh waktu lama sebelum dia menghela nafas dan berkata, ada alasan untuk apa yang disebut pengkhianatan, benar dan salah. Hanya mereka yang mengalaminya secara pribadi yang dapat memahami penderitaan dan kebencian. Setelah jeda, wajahnya yang cantik menjadi tenang, tapi, aku berbeda dari muridmu Huo Yao, ketika aku bergabung dengan Paviliun Jiutian. Jika aku memiliki master sepertimu, sudah terlambat untuk bahagia, bagaimana mungkin kau memilih untuk menipu gurumu dan menghancurkan nenek moyangmu? Su Yi terdiam sesaat, lalu berkata, jangan bicarakan ini, aku akan pergi ke Gunung Xianhu untuk membuktikan Tao. Jika kamu tidak takut dirampok, kamu bisa ikut. Gunung Xianhu. Pluto tampak berpikir dan berkata, gunung ini sangat berbahaya. Su Yi berkata terus terang, di atas gunung ini, ada platform reinkarnasi, tercetak dengan beberapa rahasia yang berkaitan dengan reinkarnasi. Mata cerah Pluto berbinar, jantungnya tiba-tiba bersemangat, dan dadanya yang tinggi dan bangga naik turun. Bagaimana dia bisa berpikir bahwa Su Yi akan mengungkapkan rahasia yang begitu mengejutkan secara tidak sengaja? Su Yi meliriknya dan berkata, namun, untuk karakter sepertimu, jika kamu mendekat secara paksa, kamu pasti akan mati. Pluto tiba-tiba tampak menuangkan baskom berisi air dingin, dan panas di hatinya mereda. Segera, dia berkata sambil tersenyum, saya hanya perlu melihatnya dari kejauhan. Dalam gelap, di hutan belantara, Huo Yao terlempar ke tanah dan berlumuran lumpur. Adik laki-laki, apa maksudmu? Huo Yao mengerutkan kening. Digunakan olehmu. Mata Ye Luo dipenuhi amarah yang tak terkendali. Tidak menunggu Huo Yao berbicara sama sekali, Ye Luo tampaknya melampiaskan amarahnya, dan berkata dengan tegas, saat itu, Anda dan kakak senior yang secara pribadi meyakinkan saya bahwa tujuan mendirikan aliansi Xuanjun adalah untuk membasmi adik perempuan junior dan merebut kembali Taixuan Dongtian yang ditinggalkan oleh tuannya. Pada masa itu, kamu dan kakak laki-laki yang memberitahuku bahwa adik perempuan yang membunuh tuannya dan mengambil semua harta yang ditinggalkan oleh tuannya.
Pada masa itu, kamulah yang menginstruksikanku untuk menjadi musuhku. Jadi, kalian pengkhianat. Berbicara tentang ini, gigi Ye Luo akan dihancurkan, dan niat membunuh melonjak. Tidak heran Anda membiarkan saya tinggal di kota malam abadi setelah tiba di lautan kepahitan, dan tidak membiarkan saya datang ke pemakaman, jalan dan dunia bawah. Apakah Anda khawatir saya akan mengetahui tindakan tercela Anda menipu guru Anda dan menghancurkan leluhur Anda? Huo Yao menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh, saudara muda, saya tahu apa yang saya katakan sekarang, tetapi Anda tidak akan mempercayainya. Tetapi jika Anda tidak dapat mempercayai saya, Anda harus percaya pada kakak senior. Ketika Anda seorang senior, kamu secara alami akan memahami semua kebenaran. Menguasai. Malam tiba dengan tampilan mendung. Dia peringkat ke-6. Setelah dia memasuki gerbang Master, Master pergi untuk perjalanan panjang dan mempercayakannya kepada kakak laki-lakinya Vima untuk mengajarkan Taoisme. Dia memiliki hubungan terbaik dengan kakak laki-lakinya Bima. Diam untuk waktu yang lama, mata Ye Luo menatap Huo Yao dengan dingin. Jangan menyebutkan kebenaran itu, hanya mengandalkan tindakanmu malam ini, Huo Yao, tidak sayang untuk mati. Huo Yao menghela nafas dan berkata, itu karena kamu belum pernah ditekan selama 60.000 tahun, dan kamu belum mengalami semua kesedihan dan kebencian yang aku alami di awal. Ye Luo mencibir, kamu tidak harus berpura-pura menyedihkan dan dianiaya. Ketika iblis keji sedang sekarat, dia akan menemukan berbagai alasan untuk membenarkan dirinya sendiri, dan apa yang disebut alasanmu tidak cukup untuk mengimbanginya. Penipuanmu yang menipu perbuatan curang yang menipu. Mata Huo Yao berkilat marah, dan berkata, adik laki-laki, karena kamu sangat membenciku, kenapa kamu tidak membunuhku sekarang? Ye Luo berkata dengan kosong, Tuan berkata, biarkan aku menatapmu dan bawahanmu, aku tidak akan membiarkanmu mati seperti ini. Huo Yao tertawa dan berkata, guru juga berkata bahwa dia akan menghancurkan saya dengan tangannya sendiri. Tetapi Anda berpikir, jika dia tidak menggunakan benda-benda eksternal seperti jantung langit setinggi 3 inci, Anda dapat mengandalkan semangat guru. Kultivasi halus dari dunia roda benar-benar dapat membunuhku. Dia bangkit dari tanah, melepaskan bajunya, dan kemudian menatap Ye Luo, saudara muda, saya sudah mengatakannya, ketika Anda melihat kakak senior di masa depan, Anda akan memahami kebenarannya. Pingsan. Setelah mengatakan itu, Huo Yao melangkah maju. Malam tiba dan tampak tidak pasti. Setelah beberapa saat, dia mengepalkan tangannya sedikit, dan ini menekan niat membunuh yang hendak meledak di dalam hatinya. Ye Luo bergumam di dalam hatinya. Dia melangkah maju, mengikuti Huo Yao secara rahasia. Kali ini, apapun yang terjadi, dia tidak akan pernah membiarkan Huo Yao lolos dari kubur. Ini lebih dari sekedar mengikuti perintah guru. Dia ingin menggunakan ini untuk membuktikan kepada guru bahwa dia berbeda dari Huo Yao. Dia bukan pengkhianat. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 984. Gunung Xianhu, diselimuti kabut putih samar sepanjang tahun, dinamai demikian karena bentuk gunungnya yang seperti labu besar. Namun, dulu hingga sekarang, sangat sedikit orang yang tahu bahwa, teras reinkarnasi, tempat terlarang seperti legenda, terletak di Gunung Xianhu. Malam itu seperti tinta, puncak Gunung Xianhu. Di atas langit, bulan yang cerah dan purnama tertutup awan hitam yang suram, dan pegunungan serta sungai di dekatnya diselimuti kesunyian yang aneh. Mengapa suasana di sini membuat orang merasa sedikit panik? Pluto berdiri di puncak gunung, dan batu giok yang indah dan halus seperti porselen memiliki warna yang bermartabat. Karena dalam legenda kuno, bahkan hantu dan dewa yang paling ganas pun tidak berani mendekati tempat ini, jika tidak, mereka akan dihancurkan. Di samping, Sui berkata dengan santai, ketika saya pertama kali datang ke sini, saya terluka parah dan terjebak di sini selama hampir 9 tahun. Tidak hanya tubuh saya yang terluka parah, bahkan jiwa saya hampir terbunuh dimusnahkan. Pluto terkejut. Sui di kehidupan sebelumnya adalah Master Pedang Xuanjun yang merupakan satu-satunya di surga dan dunia. Tetapi bahkan karakter seperti dia hampir mati di sini, bisa dibayangkan betapa menakutkannya tempat ini. Pembunuhan macam apa yang disembunyikan di sini? Pluto mau tidak mau bertanya. Itu adalah kekuatan reinkarnasi yang aneh, berasal dari reinkarnasi, tidak peduli seberapa tinggi atau rendah kultivasi seseorang, selama itu ditekan oleh kekuatan semacam ini, kultivasi, umur panjang, vitalitas, jiwa. Sebuah perampasan dan pemusnahan. Sui berkata tanpa ragu, inilah yang disebut, sekali kamu memasuki reinkarnasi, hidup tidak dibawa, kematian tidak dibawa. Namun, kekuatan aturan reinkarnasi ini telah rusak, dan itu hanya misteri reinkarnasi. Sebagian darinya, ketika dihancurkan oleh kekuatan seperti itu, tidak dapat membiarkan dirinya memasuki reinkarnasi dan mencapai tujuan reinkarnasi. Mata Pluto berubah, dan tubuh tinggi, bangga, dan anggun itu sedikit kedinginan. Alasan mengapa Taois membawaku ke sini adalah karena dia berniat menggunakan aturan reinkarnasi tempat ini untuk berurusan denganku. Pluto penuh dengan tawa. Itu hanya senyum tapi sedikit enggan. Sui tertawa, jika kamu terlalu banyak berpikir,
kamu tidak perlu menggunakan kekuatan seperti itu untuk berurusan dengan avatarmu. Ekspresi Pluto sedikit stagnan, dan wajahnya yang cantik menjadi cerah. Bagaimana mungkin dia tidak mendengar penghinaan dalam kata-kata Sui? Namun, dia merasa lega. Selama Sui tidak pernah memendam niat jahat, itu sudah cukup. Sui berjalan lurus ke sekitar batu aneh yang berserakan, di mana kabut memenuhi udara, dan setiap batu berbentuk aneh. Jika Anda dapat melihat ke bawah dari langit, Anda dapat menemukan batu-batu yang berserakan ini, yang tersebar dalam pusaran yang aneh. Di tengah pusaran air ada lubang cekung. Melihat tindakan Sui, Hades tidak bisa menahan rasa ingin tahunya dan hendak mendekat. Sui berkata tanpa melihat ke atas, sebaiknya kamu berdiri di sana dan jangan bergerak, kalau tidak, aku tidak bisa menyelamatkanmu. Meski dia belum merasakan atmosfer yang berbahaya, atmosfer sunyi yang mencekam di dunia ini membuatnya ngeri. Selain aturan reinkarnasi, yang mengerikan yang dikatakan Sui Zi, Hades tidak berani bertindak gegabah. Sui mengangkat matanya dan melihat ke langit, lalu duduk bersila di atas batu biru di sebelah lubang cekung, menjentikkan lengan bajunya. Bantu aku menonton, kata Sui dengan santai. Mata Pluto berkilat kesal, orang ini, memanggil dirinya sendiri. Dia berkata dengan dingin, ini adalah sumber kekuatan satu dunia. Apakah Anda tidak mengkhawatirkan rekan-rekan Taois saya ketika saya akan mengambil kesempatan untuk mengambil harta ini? Sui melambaikan jubah lengannya terus-menerus, dan harta seperti Scarlet Sky Sword, Immortal Hammer, Buddha Cell of Life and Death, Escape Shuttle, Nine Dragons Fire Lamp, dan Silver Flame Fighting Heaven Armor muncul satu demi satu. Anda dapat mencoba, Sui berkata, dan telah menyerahkan harta ini kepada Hades, dan harta ini, kamu akan menyimpannya untuk saat ini. Pluto, kapan orang ini akan mulai mengatur dirinya sendiri, memanggilnya. Terutama ketika dia melihat penampilan Sui yang tenang dan tenang, rasa kesal yang tak terlukiskan membanjiri hati Pluto. Dan ini, Sui juga melemparkan labu safir 3 inci, saya menyarankan Anda untuk tidak mencoba memindahkan harta ini, jika tidak, Anda pasti akan menderita. Pluto menjadi semakin tidak bahagia. Namun, ketika tangan gioknya yang ramping memegang labu giok berukuran 3 inci, hatinya masih sedikit bergetar, sungguh bayi yang ajaib. Aura tajam yang sangat menakutkan bahkan membuatnya menghasilkan ancaman mematikan dari insting. Apakah ini pedang dari kehidupan sebelumnya orang itu? Benar-benar menakjubkan. Pluto mendesah dalam hati. Sebelumnya, dia telah menyaksikan Sui menggunakan harta ini untuk membunuh Huo Yao, terluka dan tidak mampu melawan. Saya juga mendengar nyanyian pedang tipis itu, yang membuatnya merasakan depresi yang tak terkatakan dan jantungnya berdenyut. Aku tidak tahu kekuatan sebenarnya dari harta ini, dan seberapa kuat seharusnya. Saat pikiran Hades terbang, Sui di kejauhan sekali lagi melemparkan beberapa barang, termasuk harta karun penyimpanan, berbagai jimat rahasia dan slip giok, dan sebagainya. Rekan Taois, bisakah kamu menyimpan harta dan pil obat yang dibutuhkan untuk mengatasi malapetaka? Pluto tidak bisa tidak bertanya. Dia menemukan bahwa Sui tampaknya telah mengambil semua harta di tubuhnya, dan tidak pernah meninggalkan satupun. Tidak dibutuhkan. Sui menggelengkan kepalanya sedikit. Pluto mengerutkan kening, tidak perlu. Ketika para biksu di dunia menjadi kaisar, siapa yang tidak perlu menyiapkan pil dan harta pertahanan yang cukup? Beberapa Taois tingkat atas bahkan akan mengirim sekelompok monster tua untuk melindungi para perampok. Tapi Sui melakukan yang sebaliknya dan membuang semua yang ada di luar dirinya. Ini tentu sebuah anomali. Sui sudah mulai bertindak. Dia duduk bersila di atas batu biru, jari-jari telapak tangannya mencubit cetakan tangan yang aneh dan rumit, dan menekannya ke dalam kehampaan. Dalam cahaya yang melonjak, tangan dan 10 jari Sui menyemburkan gumpalan darah, terjerat satu sama lain, seperti bekas tinta berselang-seling di bawah kuas. Dalam sekejap mata, pola misterius yang ditarik oleh darah muncul. Adegan ini langsung menarik perhatian Hades. Tapi sebelum dia bisa melihat misteri pola darah, seluruh gunung Xianhu bergetar hebat, dan kemudian terdengar suara gemuruh di gunung. Kedengarannya seperti bel besar dan gendang, dan terdengar seperti gendang. Di atas, orang ini sebenarnya telah meminjam kekuatan aturan asal-usul dunia bawah. Jantung Pluto bergetar dan mata bintangnya membelalak. Sejak dia memasuki dunia bawah, dia menyadari bahwa bulan terang yang tergantung tinggi di langit dibentuk oleh aturan asli dunia bawah. Tapi dia tidak pernah membayangkan bahwa Sui akan bisa meminjam kekuatan tertinggi seperti itu. Ini tidak berbeda dengan meminjam Tianwei. Ledakan. Dilihat dari langit, tempat Sui berdiri, bebatuan yang tidak teratur menunjukkan pola yang berputar-putar, dan lubang yang cekung adalah mata pusaran. Namun jika dilihat dari jauh, lubang cekung ini adalah Hulukou, dari Gunung Xianhu. Kemudian, ledakan. Gunung Xianhu bergetar hebat, dan fluktuasi kekuatan misterius yang tak tertandingi menyebar dari gunung seperti air pasang, berubah menjadi riak abu-abu, menutupi gunung dan sungai dalam radius ribuan kaki. Pada saat yang sama, lubang cekung di depan Sui pecah, dan cahaya abu-abu yang kacau melonjak ke langit.
Gunung dan sungai setinggi 1000 kaki ini langsung diselimuti suasana khusyuk dan sakral yang tak terlukiskan. Pluto gemetar tak terkendali. Saat ini, dia hanya merasakan depresi yang menyesakkan, rasa panik sekecil semut. Seolah-olah dia berani bertindak gegabah, kekuatan aturan abu-abu dapat dengan mudah menghancurkannya menjadi bubuk dan menghapusnya dari dunia. Ini, apakah itu aturan reinkarnasi yang dikatakan pria itu? Pluto benar-benar terkejut. Sejak dahulu kala, dia telah merajalela di dunia bawah, dikagumi oleh ratusan juta biksu di dunia, dan bahkan dianggap sebagai musuh yang tiada taranya oleh dunia bawah. Pengetahuan dan pengalamannya luar biasa dan sebanding. Tetapi saat ini, dia merasakan ketakutan dan kecemasan yang nyata. Ledakan. Pada akhirnya, ketika platform batu giok hitam mengungkapkan wajah aslinya, Hades mau tidak mau tetap di sana. Harta apa ini? Fluktuasi kekuatan reguler abu-abu seperti gelombang beredar tanpa henti di sekitar platform batu giok, menambahkan atmosfer misterius yang menindas hati orang. Dan berlalunya waktu, kelahiran, usia tua, penyakit dan kematian makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya berputar di dalamnya. Dalam keadaan kesurupan, Pluto tampaknya melihat bahwa di ujung sungai yang panjang, jurang yang sangat besar dan tak terbatas muncul, menelan perubahan waktu, menelan sejarah Tiongkok, menelan kehidupan dan kematian makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Lalu, terus mendekat. Duh! Tiba-tiba, seberkas suara dao meledak di benak Pluto, dan dia menggigil, dan jiwanya tiba-tiba terbangun. Di kejauhan, Su Yi, yang sedang duduk bersila di atas batu biru, mengangguk, ya, ini adalah beberapa misteri yang berhubungan dengan reinkarnasi. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 985. Misteri Reinkarnasi. Pluto gemetar di dalam hatinya, bersemangat dan ketakutan. Adegan yang dialami sebelumnya membuatnya sangat jelas bahwa jika Su Yi tidak menyelamatkannya pada saat kritis, tiruannya akan mati. Su Yi sudah berdiri dari Blue Stone saat dia berbicara. Jubah biru berlumuran darah pemuda itu berkibar, melangkah ke dalam kehampaan, dan dia sampai di platform batu giok hitam setinggi 9 kaki. Ini adalah reinkarnasi, tempat terlarang misterius yang hanya ada dalam rumor beberapa tahun terakhir. Sekarang, Su Yi menggunakan teknik rahasia untuk menarik kekuatan aturan asli dunia bawah, dan dalam satu gerakan, platform reinkarnasi muncul kembali di dunia. Bagaimana dia melakukannya? Mengapa misteri reinkarnasi tidak berpengaruh padanya? Ada banyak keraguan di hati Pluto. Perlu dicatat bahwa setelah pertempuran dengan Huo Yao, Su Yi terluka, dan tubuhnya hampir kehabisan minyak, dan energinya sangat lemah. Tetapi saat ini, dia tidak pergi bermeditasi untuk menyembuhkan lukanya atau memulihkan kekuatan fisiknya. Sebaliknya, dia sepertinya langsung pergi ke platform reinkarnasi untuk mengkhotbahkan Dao. Ini tidak bisa dipercaya. Namun pada akhirnya, Hades tetap menahan diri dan tidak bertanya. Su Yi memiliki terlalu banyak rahasia. Kecuali dia mau mengatakannya sendiri, bahkan jika dia bertanya, dia mungkin tidak akan mendapat jawaban. Gunung Xianhu, yang bergetar hebat dan meraung, telah kembali diam, berdiri diam, dan kekuatan reguler abu-abu bergoyang-goyang di platform reinkarnasi seperti kabut. Pluto akhirnya mengerti mengapa dia tidak bisa merasakan vitalitas apapun di pegunungan dan sungai terdekat ketika dia tiba di Gunung Xianhu. Di bawah perlindungan kekuatan reinkarnasi, vitalitas apapun akan dicabut dan dihapus. Luar biasa, Pluto baru menyadari saat ini bahwa posisi Su Yi membiarkannya berdiri tidak terpengaruh oleh aturan reinkarnasi. Jika orang ini ingin menipu saya khawatir saya tidak dapat menyimpan tiruan saya sekarang. Mata Pluto halus, memandangi platform reinkarnasi setinggi 9 kaki. Sosok ramping pemuda itu berdiri di atas platform batu giok, gumpalan kabut abu-abu tertinggal, memandikan sosoknya di dalamnya, tetapi itu tidak menyakitinya sedikitpun. Selanjutnya, tidak peduli apa yang kamu lihat, jangan bersuara, jangan bertindak gegabah, mengerti? Suara Su Yi terdengar. Pada saat ini, Pluto tiba-tiba merasa bahwa suara acuh tak acuh Su Yi benar-benar mengungkapkan semacam keagungan yang langsung menyentuh hati orang-orang. Dengan kata lain, Su Yi, yang saat ini berdiri di panggung reinkarnasi, menunjukkan kekuatan misterius dan tak terduga. Pluto menarik napas dalam-dalam dan mengangguk. Su Yi duduk bersila. Pola padat yang terukir di permukaan meja reinkarnasi dapat dianggap sebagai bagian dari misteri reinkarnasi, dan juga dapat dianggap sebagai aturan reinkarnasi. Karena aturan reinkarnasi, ia berasal dari reinkarnasi dan merupakan bagian dari reinkarnasi. Sama seperti makna mendalam dari Yuanji yang dikendalikan oleh Su Yi, itu adalah perpaduan dari 3 jalan tertinggi, Yuanxi, Hunsu, dan Tai Wei. Kekuatan aturan yang dibangun dalam reinkarnasi juga bukan hanya aturan reinkarnasi. Pada saat ini, saat Su Yi bermeditasi ke dalam meditasi, pola dao yang padat di sekitar platform reinkarnasi mulai berevolusi seperti ikan yang terbangun dari keheningan, berubah menjadi pemandangan yang aneh dan tidak jelas, perubahan waktu, naik turunnya dunia, perubahan dari periode sejarah, kelahiran dan kematian makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya. Ketika dia melihat pemandangan yang akrab ini, Hades merasa ngeri.
Saya melihat aturan reinkarnasi abu-abu yang tak terhitung jumlahnya muncul, mengalir ke tubuh Suyi yang duduk bersila. Bukankah orang ini takut mati? Pluto terkejut. Suyi pernah berkata bahwa aturan reinkarnasi sangat menakutkan, dan dapat dengan mudah merampas dan melenyapkan tubuh, kultivasi, jiwa, dan kehidupan kaisar. Inilah yang disebut reinkarnasi, tidak dibawa oleh kehidupan, tidak dibawa oleh kematian. Tetapi Suyi juga mengatakan bahwa kekuatan aturan platform reinkarnasi telah dilanggar, dan itu hanya bagian dari reinkarnasi, dan tidak dapat membiarkan kultivator memasuki reinkarnasi dan mewujudkan tujuan reinkarnasi. Tapi sekarang, Suyi memperkenalkan aturan reinkarnasi ke dalam tubuh. Ini hampir menumbangkan kognisi Pluto. Apa yang orang ini lakukan? Sebelum Hades mengetahuinya, adegan berdarah yang membuat kulit kepalanya kesemutan muncul. Sampai jumpa. Mengikuti, kulit di sekitarnya retak sedikit demi sedikit, dan darah bercampur daging dan darah jatuh. Citra seluruh tubuh hancur, berubah menjadi gumpalan darah. Dalam sekejap mata, pada tahap reinkarnasi, Suyi musnah. Kulit Pluto bergetar, mata bintangnya membelalak, dan hatinya dipenuhi kengerian yang tak terkatakan. Apa yang terjadi? Tidak, segera, Hades menyadari bahwa meskipun Suyi dimusnahkan, kekuatan hukum yang muncul di platform reinkarnasi terus-menerus ditelan. Mengapung dan tenggelam, ada rantai misterius di sekitar pedang. Namun, tidak peduli seberapa keras Hades berusaha, dia tidak bisa melihat dengan jelas. Pedang menyerap kekuatan aturan reinkarnasi. Namun, apa hubungannya ini dengan membuktikan Tao dan menjadi kaisar? Pluto tidak bisa membantu tetapi merasa tersesat. Dari saat dia menginjakan kaki di Gunung Labu Abadi, sampai sekarang, apa yang telah dilakukan Suyi membuatnya bingung. Sampai sekarang, dengan pengalaman dan pengetahuannya, dia merasa kewalahan dan cuek. Tiba-tiba, Pluto bergidik di dalam hatinya dan tanpa sadar mengangkat kepalanya. Melihat di atas langit, awan perampokan hitam yang aneh dan misterius muncul diam-diam. Awan perampokan berbentuk seperti pusaran besar, menutupi langit dengan jarak ribuan meter. Semuanya begitu hening, tidak ada suara. Melihat awan perampokan seperti itu, Pluto mau tidak mau menghirup udara dingin, dan ada kejutan yang tak tertahankan di antara alis yang anggun dan menawan. Ini, benar-benar bencana. Suasana aneh membuat Hades bergidik, dan kulit seputih salju dan kristal sedikit bergetar. Selain itu, dengan berlalunya dunia, awan perampokan di langit semakin tebal, dan cahaya perampokan yang berfermentasi di kedalaman awan perampokan juga menjadi semakin tidak jelas. Tidak, jika Susuanjun benar-benar musnah, bagaimana itu bisa menyebabkan malapetaka yang begitu aneh? Apakah ini berarti dia tidak benar-benar mati, tetapi menggunakan metode khusus, ingin membuktikan caranya? Pluto memikirkan hal ini, dan pupil bintang menyala seperti riak. Itu pasti. Kuncinya terletak pada pedang Dao misterius yang mengambang di platform reinkarnasi. Ledakan. Tiba-tiba, guntur yang teredam bergema, memecah kesunyian antara langit dan bumi. Saat ini, jiwa Pluto bergetar, dan dia merasa tercekik. Dengan sepengetahuan Pluto, saya belum pernah mendengar ada kultivator di dunia ini yang akan menghadapi malapetaka yang begitu aneh dan menakutkan ketika dia menjadi kaisar. Menakjubkan. Dan pada saat yang sama, suara guntur yang teredam bergema di sepanjang jalan pemakaman. Tanpa sadar menyusut kembali. Demikian pula, ada juga pembudidaya yang tersebar di berbagai daerah, dan mereka semua ngeri ketika mendengar suara guntur semacam ini. Beberapa orang tidak percaya, hanya mendengarkan suaranya membuatku gemetar dan gemetar, seperti malapetaka ini, ditakdirkan untuk menjadi masalah kecil. Beberapa pria tua bergumam, bencana ini memang menakutkan. Ketika saya berada di malapetaka, alam neter misterius, saya tidak pernah merasakan kekuatan bencana yang aneh. Tetapi saat ini, tidak peduli di daerah mana para kaisar ini berada, mereka semua ketakutan. Gunung pecah jiwa, murid Bimha, Gu Ziming, Sangguanji, dan lainnya, serta generasi tua yang bepergian bersama mereka di dunia bawah pemakaman Dao, juga memperhatikan semua ini, dan mereka mau tidak mau mengubah ekspresi mereka dan sangat terkejut. Membuktikan Dao di tempat yang terlarang seperti pemakaman Dao Netherland, sungguh sebuah pacaran untuk kematian. Sangguanji mencibir. Mungkin, beberapa lelaki tua tidak bisa menahan jalannya sendiri dan harus mengambil risiko. Kalau tidak, dia tidak akan pernah melakukan hal bodoh yang menghancurkan diri sendiri. Nisuang berkata dengan lembut. Mereka berbicara satu sama lain, dan mereka tidak tega mencari tahu siapa yang melampaui malapetaka. Bukannya kamu tidak mau, tapi jalan pemakaman dan dunia bawah penuh dengan bahaya dan bencana. Di sebuah istana, Huo Yao, yang sedang bermeditasi sendiri, diam-diam membuka matanya, dengan sedikit keterkejutan di alisnya. Suara guntur semacam ini terlalu aneh, membuat hati daunnya bergetar hebat. Menghentikan pikirannya, Huo Yao bertanya, saudara muda, apakah menurutmu bencana ini disebabkan oleh Guru? Dalam bayang-bayang di sudut aula, Ye Luo berkata dengan acuh tak acuh, saya menyarankan Anda untuk mengatur pemakaman terlebih dahulu dan bersiap untuk kematian.
Huo Yao tersenyum, dengan tatapan cemberut di kedalaman matanya, dan berkata, "Saudara muda, aku sudah memberitahumu sejak lama, bahkan jika Tuan membuktikan Tao dan menjadi seorang kaisar, jika dia tidak meminjam benda asing, dia akan melakukannya. Jangan pernah menjadi lawanku." Suaranya nyaring dan bertenaga. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 986. Gunung Xianhu. Cahaya perampokan gelap yang dipenuhi aura terlarang tiba-tiba jatuh dari kedalaman pusaran. Berteriak, perampokan itu seperti pelatihan, menembus langit, dan membanting platform reinkarnasi. Segera, cahaya dan hujan memercik dan meraung. Namun, yang mengejutkannya, tahap reinkarnasi tetap tidak bergerak dan tidak pernah terguncang sedikitpun. Sebaliknya, sinar cahaya itu runtuh menjadi hujan cahaya dan menghilang. Ini, mata Pluto tegak. Dia akhirnya mengerti mengapa Suyi memilih menjadi kaisar di sini. Ternyata batu reinkarnasi ini cukup untuk melawan perampokan. Hanya, di mana Suyi, yang dimusnahkan? Mungkinkah itu disembunyikan di dalam pedang misterius itu? Pada saat itu, langit dan bumi seolah terbelah menjadi dua bagian. Tetapi ketika cahaya perampokan yang tampaknya kuat ini menghantam batu reinkarnasi, itu diblokir, tidak dapat mengguncang batu reinkarnasi, dan akhirnya runtuh dan menghilang. Turun. Bencana besar dari alam terpencil misterius yang diantar masuk oleh penyiksa pertama dianggap sebagai bencana yang tak tertandingi di alam bintang doa surgawi. Karena perlindungannya, dia selamat dari bencana besar ini dan berhasil menembus alam dalam satu kali jatuh sambaran. Tapi dibandingkan dengan bencana besar Susuanjun menjadi kaisar, bencana besar penyiksa pertama di alam neter mendalam jauh lebih rendah. Pluto terkejut. Betapa kaya yang dia alami, dia telah menyaksikan banyak bencana langka. Tapi dia tidak menyangka bahwa itu hanya bencana ketika dia menjadi kaisar, itu akan sangat tabu dan aneh. Ini membuatnya bahkan berani memastikan bahwa meskipun itu adalah pembangkit tenaga listrik di dunia misterius di sini, saya khawatir dia tidak akan mampu menahan bencana seperti itu. Tanpa diduga, batu reinkarnasi tidak pernah terguncang oleh pemboman bencana tabu semacam itu. Itu berdiri di sana, garis dao yang padat di permukaan mengalir dan berubah, dan kekuatan aturan reinkarnasi abu-abu muncul, yang tampaknya abadi dan tak tergoyahkan. Putaran pertama bencana akan segera berakhir. Awan perampokan hitam seperti tinta hitam di langit tiba-tiba meledak menjadi nyala api perak, dan awan perampokan di seluruh langit tiba-tiba berubah menjadi perak yang indah. Setelah itu, kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya mengalir turun, keperakan, seperti kepingan salju, mengungkapkan bencana dan kehancuran yang fatal. Dibandingkan dengan bencana putaran pertama, bencana putaran kedua ini tidak diragukan lagi lebih menakutkan dan menakutkan. Setelah setengah jam, saat bencana putaran kedua ini berakhir, platform reinkarnasi masih aman dan sehat. Melihat semua ini, Hades tertegun, dan pikirannya menjadi kosong. Dia hanya punya satu pikiran, malapetaka yang aneh, saya tidak berniat memberikan kehidupan apapun kepada para perampok. Dengan kata lain, siapapun yang selamat dari bencana ini pasti akan mati. Suyi tampaknya telah mengantisipasi hal ini, dan tiba di tahap reinkarnasi selangkah lebih maju, melawan malapetaka ini dengan cara yang membuat Hades masih tidak dapat melihat menembus misteri. Di waktu berikutnya, awan perampokan langit menjadi semakin ganas, seolah-olah menghancurkan langit, bumi, gunung dan sungai, kekuatan penghancur yang tak terbatas mengamuk di langit. Saat dicipratkan, dunia diwarnai dengan warna emas cemerlang. Putaran kelima bencana berubah menjadi hantu dari semua jenis roh dan binatang buas, seperti Bobo, Taowu, Kyongki, Bifang, Sisi, dan seterusnya. Tapi tidak peduli apa malapetaka itu, pada akhirnya, mereka gagal menghancurkan reinkarnasi. Platform giok hitam ini dikelilingi oleh bagian dari misteri reinkarnasi. Sampai putaran ke-9 bencana muncul. Setelah dalam keadaan shock, Hades yang pikirannya kosong tiba-tiba menggigil. Saat ini, dia merasakan ancaman yang kuat dan mematikan, yang mendorongnya untuk mati, seperti jatuh ke dalam gua es. Dan di kubah langit, awan perampokan besar seperti pusaran 1000 zang tiba-tiba menyusut dengan hebat, dan akhirnya berubah menjadi ukuran 30 kaki. Dan bentuk awan perampokan juga berubah. Itu terlihat seperti jimat yang tersebar di bawah langit, menunjukkan kilau kusam yang kacau, dan untaian busur perampokan bengkok diaduk di jimat itu, seolah-olah kehendak Tuhan muncul dari dekrit tersebut. Pada saat ini, dunia bergetar. Dari rasa takut dan ketakutan. Sama seperti hukuman di penghujung hari, nafas saja sudah cukup untuk menghancurkan dunia dan menghancurkan makhluk di dunia. Bagaimana ini bisa menjadi malapetaka yang bisa ditimbulkan oleh Kaisar? Sang Guanji berteriak, rambutnya berdiri tegak. Belum lagi bencana alam neter yang mendalam, bahkan bencana alam harmoni yang mendalam mungkin tidak memiliki kekuatan yang mengerikan. Beberapa tetua tersentak dan tampak ngeri. Pada saat ini, kekuatan besar dari hutan belantara besar ini juga merasakan semacam kepanikan naluriah. Di aula itu, Huo Yao tiba-tiba bangkit, berjalan ke pintu aula, mengangkat kepalanya dan melihat ke langit yang jauh. Dahulu kala,
saya beruntung bisa bersama tuannya untuk menyaksikan Tianyao Laojun dari gerbang pertama hutan belantara besar, Jiu Jixuandu, tetapi pada saat itu Tianyao Laojun menyambut nafas bencana alam harmoni mendalam yang datang ke sini adalah tidak terlalu aneh dan tidak normal. Huo Yao bergumam di bibirnya, dan wajah tampan itu tidak pasti. Di bawah bayang-bayang sudut istana, Ye Luo berkata dengan dingin, takut. Saya menyarankan Anda untuk tidak mencoba melarikan diri. Dengan kekuatan yang telah Anda pulihkan sekarang, Anda sama sekali bukan lawan saya. Ekspresi Huo Yao membeku, tiba-tiba berbalik, matanya menatap malam di sudut, terdiam sesaat, dan tiba-tiba tersenyum, jangan bicara tentang ketakutan. Jika saya benar-benar ingin pergi, apakah Anda yakin dapat menghentikan saya? Coba, lalu coba. Pidatonya tenang dan tanpa perubahan suasana hati. Arti dari kata-kata itu membuat wajah Huo Yao sedikit berubah. Untuk waktu yang lama, Huo Yao duduk bersila lagi dan berkata tanpa ekspresi, adik laki-laki, kamu terlalu gugup. Jika saya ingin melarikan diri, mengapa menunggu sampai sekarang? Berbicara, dia diam-diam menutup matanya dan berkonsentrasi pada penyembuhan. Di sudut, Ye Luo diam-diam duduk di bawah bayang-bayang sudut. Pada saat yang sama, di langit di atas Gunung Xianhu, guntur malapetaka ke-9 yang seperti jimat, berlama-lama dengan kilau yang kacau, bergetar hebat dan tersapu. Pada saat itu, kehampaan tampaknya tidak mampu menahan kekuatan kehancuran, dan itu meledak dengan keras, memecahkan retakan yang tak terhitung jumlahnya. Gunung dan sungai di dekatnya bergetar hebat. Ledakan. Pada saat ini, platform reinkarnasi yang berdiri diam terguncang dan bergetar hebat. Ini luar biasa. Perlu dicatat bahwa meskipun aturan reinkarnasi yang penuh dengan reinkarnasi pada platform reinkarnasi dilanggar, bagaimanapun juga itu adalah bagian dari misteri reinkarnasi. Namun, kesengsaraan guntur ke-9 ini menekannya sedikit. Melihat bahwa seluruh platform reinkarnasi setinggi 9 zang akan ditutupi oleh kekuatan jimat itu, nyanyian pedang yang tidak jelas terdengar tiba-tiba. Pada tahap reinkarnasi, bayangan pedang dengan 9 lapis rantai misterius tiba-tiba muncul. Ledakan. Ledakan yang menghancurkan bumi bergema. Jimat 3 zang yang menembus kilau kacau benar-benar terkoyak saat ini. Langit penuh cahaya, dan langit bersinar terang. Pada saat ini, bagian atas meja reinkarnasi, meja hitam sehalus cermin, tiba-tiba muncul massa kekuatan asli. Mengikuti, kekuatan sumber ini mulai dengan panik menyerap cahaya perampokan yang meledak. Hancur gelombang, pada awalnya sangat kabur dan ilusi, seperti bayangan transparan, tetapi segera menjadi padat selangkah demi selangkah. Sampai semua nyala api dan sinar cahaya benar-benar tertelan dan menghilang. Untaian cahaya keemasan bersinar di dalamnya, dan pemandangan yang luar biasa muncul. Tahun berganti, dunia naik turun, kemakmuran segala sesuatu, perubahan hidup dan mati, dan sungai sejarah yang perkasa menghilang. Dari kejauhan, dia berdiri dengan bangga di puncak gunung, bulan terang menggantung tinggi di atas kepalanya, 9 pedang penjara mengikutinya seperti bayangan, dan platform reinkarnasi di bawah kakinya diselimuti cahaya biasa. Langit dan bumi, terlihat seperti dewa. Pada hari ini, saya berbalik dan membangun kembali Suyi, yang telah membangun kembali selama hampir 2 tahun, untuk melewati bencana tabu 9 kali lipat, menerobos alam, dan kembali ke jalan menuju alam kekaisaran. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 987. Awan malapetaka di langit telah menghilang tanpa jejak. Bulan purnama perak cerah menggantung tinggi, dan gunung serta sungai sunyi. Semuanya dalam keheningan masa lalu. Di platform reinkarnasi Zheoxiang, Xiaguang Daoyun yang beredar di Suyi berangsur-angsur melebur ke dalam tubuhnya seperti air pasang dan menghilang. Seperti bidadari di langit, Suyi mengeluarkan sebotol anggur dan mengangkat kepalanya untuk minum. Selamat bersenang-senang. Meminum sepoci anggur, alis dan mata Suyi penuh dengan kegilaan. Dia telah merencanakan untuk waktu yang lama untuk menjadi kaisar. Sekarang, saya akhirnya memenuhi harapan saya dan melompat ke jalur Suandao. Mereka yang menginjakkan kaki di jalur Suandao dapat dihormati sebagai kaisar. Jalan Suandao terbagi menjadi 3 alam, yaitu Suanzhao, Suanyu, dan Suanhe. Di antara mereka, Suanhejing juga disebut alam kaisar. Dalam kehidupan sebelumnya, Suyi telah melangkah ke ujung alam Suanhe, dan dianggap sebagai orang pertama di alam kaisar hutan belantara besar, dan merupakan satu-satunya di dunia. Sekarang, dia bereinkarnasi, di platform reinkarnasi, mengunjungi kembali jalur Suandao, dan membangun jalur baru kerajaan kekaisaran. Apa itu Suanzhao? Roda roh Dao besar dalam tubuh diubah menjadi Dao Suanting Agung, Suanting seperti matahari, bersinar sendirian di dunia. Mencapai keadaan ini berarti kekuatan Dao sebanding dengan langit, dan dapat melampaui para biksu di dunia. Dalam hal kultivasi, Kaisar mengendalikan energi profound dari jalan tersebut. Selain itu, saat Anda melangkah ke alam kekaisaran, Anda sudah memiliki dasar untuk terbang di atas langit biru, bergerak ribuan mil di langit, dan melakukan perjalanan ke Laut Utara dan langit biru yang gelap. Dalam beberapa tahun terakhir,
alasan mengapa ratusan juta biksu di dunia dihormati sebagai dewa, terletak pada kekuatan yang dikendalikan oleh kaisar, yang pasti dapat dijelaskan dengan kata, kekuatan magis. Inilah yang disebut, Xuan Dao seperti langit, kaisar seperti dewa. Su Yi sangat bersemangat. Kali ini dia menerobos, dan dia merasakan transformasi yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam dirinya. Di dalam jiwa, hukum kehendak itu seperti langit dan bumi, sebesar yang tak terhingga, memantulkan bintang-bintang di langit. Ini adalah pesona Dharma yang tak tertandingi. Dapat bersaing dengan matahari dan bulan untuk kemuliaan. Kecocokan sempurna ini juga membuat yayasan Dao-nya sangat menakutkan. Sebelum membuktikan Dao, Su Yi telah sepenuhnya memurnikan 10 batu reinkarnasi 3 kehidupan menjadi asal Dao-nya sendiri, dan setelah menembus alam, dia juga membuat kekuatan yang kuat dan tak tertandingi di pengadilan Dao Xuan dalam satu gerakan. Xuan Kibawaan. Hah, aneh. Segera, Su Yi menyadari ada yang tidak beres. Dengan reinkarnasi dirinya di platform reinkarnasi untuk membentuk kembali tubuh, jiwa, dan basis kultivasi yang hancur, pedang 9 penjara, yang telah ditangguhkan di lautan pengetahuan sejak kehidupan sebelumnya, sekarang ditangguhkan pada sisinya, tidak pernah kembali ke lautan ilmu. Selain itu, Su Yi sekilas melihat bahwa 9 rantai misterius yang ditekan oleh pedang 9 penjara telah berubah. Salah satu rantai telah lama putus, berubah menjadi gumpalan cahaya abu-abu dan bayangan, bertahan dan berubah di pedang 9 penjara. Ini, Su Yi terkejut. Dari kehidupan sebelumnya hingga sekarang, ini adalah pertama kalinya pedang 9 penjara mengalami perubahan yang luar biasa. Rantai putus, apa artinya? Su Yi tanpa sadar mengulurkan tangan dan meraih pedang 9 penjara. Yang mengejutkannya, pedang 9 penjara tiba-tiba menghilang begitu saja, dan saat berikutnya pedang itu muncul di lautan kesadarannya. Pada saat yang sama, jiwa Su Yi untuk pertama kalinya merasakan bahwa cahaya abu-abu dan bayangan dari rantai yang putus mewakili merek dari kehidupan sebelumnya. Di merek ini, ia mencatat semua pengalamannya sejak lahir di kehidupan sebelumnya hingga ia menginjakkan kaki di puncak alam kaisar. Ketika dia masih muda, dia menggunakan pedang untuk berkeliling dunia. Sampai dia berdiri di puncak ilmu pedang liar, ketika dia melihat sekeliling dan tak tertandingi, dia mulai menjelajahi ilmu pedang yang lebih tinggi. Sekarang, semua pengalaman masa lalu, persepsi, pengalaman, semuanya disajikan dengan jelas dalam merek itu. Dan menemukan ini, Su Yi benar-benar terpana, dan hatinya bergetar. Apakah rantai misterius ini mewakili kehidupan masa laluku? Taoisme. Ini luar biasa. Perlu dicatat bahwa di kehidupan sebelumnya, pedang 9 penjara menekan 9 rantai dewa. Untuk merenungkan dan memecahkan rahasia 9 rantai ini, Su Yi tidak tahu berapa banyak usaha dan waktu yang dibutuhkan. Tapi akhirnya tidak ada. Namun, saat ini, ketika dia melewati bencana seperti tabu dan kembali ke jalan yang mendalam, pedang 9 penjara telah mengalami perubahan seperti itu. Bagaimana Su Yi tidak terkejut? Jika rantai ini menyegel Taoisme dari kehidupan saya sebelumnya, apakah 8 rantai lainnya yang disegel? Mata Su Yi berkedip-kedip, dan sebuah pikiran muncul di benaknya yang mengejutkannya. Setiap rantai kemungkinan akan disegel dengan merek Taoismenya sendiri. Jika demikian, kehidupan Master Pedang Xuanjun di kehidupan sebelumnya sangat mungkin menjadi kehidupan ke-9 dari reinkarnasinya. Dan dalam kehidupan ini, kemungkinan besar dia akan bereinkarnasi untuk ke-10 kalinya. Apakah ini masalahnya? Su Yi terkejut dan tidak yakin. Jika demikian, saya telah menginjakkan kaki di ujung kerajaan kaisar di kehidupan saya sebelumnya, mengapa saya tidak dapat menjelajahi ingatan Taoisme yang dimiliki oleh kehidupan sebelumnya? Tetapi dalam kehidupan ini, ketika Anda melangkah ke alam kekaisaran, Anda dapat menyadari Taoisme lengkap yang dimiliki oleh kehidupan sebelumnya, yang jelas aneh. Semakin Su Yi memikirkannya, dia semakin curiga. Setengah suara, dia menggelengkan kepalanya dan berhenti memikirkannya. Segala sesuatu saat ini hanyalah spekulasi, tanpa dasar yang dapat diandalkan, dan tidak ada petunjuk sama sekali, terlalu banyak berpikir tidak ada gunanya. Namun, perubahan pedang 9 penjara hari ini masih menarik perhatian Su Yi. Ini membuatnya menyadari bahwa ketika Taoismenya mematahkan beberapa belenggu tabu dan mencapai transformasi yang belum pernah terjadi sebelumnya, kemungkinan besar dia akan dapat mematahkan rantai pedang 9 penjara lagi. Sampai hari ini, dia lahir sampai mati, dan dengan kekuatan aturan platform reinkarnasi, dia melenyapkan tubuhnya sendiri, dan kemudian menyebabkan malapetaka terlarang, di mana dia mencapai terobosan seperti nirwana dan kelahiran kembali, jadi dia dengan perubahan yang muncul di pedang 9 penjara. Meskipun tingkat kultivasi saya saat ini jauh lebih rendah dari kehidupan saya sebelumnya, fondasi Dao yang saya bangun di jalan menuju jalan yang mendalam jauh lebih baik daripada periode yang sama di kehidupan saya sebelumnya, dan saya telah menguasai Xiantian Xuanqi, itu tidak tersedia di kehidupanku sebelumnya. Mungkin, justru karena terobosan seperti itulah rantai pertama pada pedang 9 penjara patah dalam satu gerakan. Dan ini juga bisa berarti bahwa jalan yang kucari dalam kehidupan ini jauh di depan kehidupanku sebelumnya. Su Yi diam-diam berkata, awan bencana menghilang.
Aura yang menindas jiwa dan penuh ancaman mematikan juga sedikit menghilang dari Pluto. Ketika dia membuka matanya yang tertutup, dia melihat sosok yang dikenalnya berdiri di platform reinkarnasi. Jubah hijaunya seperti batu giok, rambut panjangnya berkibar, dan sikapnya terlepas, seperti peri seperti dewa. Itu adalah Su Yi. Namun, dibandingkan sebelumnya, aura di tubuh Su Yi tampak lebih acuh tak acuh, seperti menghilangkan timah, kembali ke aslinya, terlepas dari dunia luar. Bahkan jika diidentifikasi dengan hati-hati, sulit untuk mendeteksi seberapa kuat basis kultivasinya. Ada sebuah kata di benak Pluto, seperti jurang maut, seperti penjara, tidak dapat diprediksi. Selamat kepada rekan Tao yang telah menjadi seorang kaisar, dan telah kembali ke jalan Tao yang mendalam. Pluto menstabilkan pikirannya dan tersenyum manis. Matanya yang indah cerdas dan menawan, dengan rasa ingin tahu dan selamat dari hati. Keajaiban. Ini juga membuat Hades bahkan tidak mengaguminya. Su Yi tersenyum dan berjalan menuruni panggung reinkarnasi. Ledakan. Di belakangnya, platform reinkarnasi misterius tenggelam sedikit demi sedikit, dan segera menghilang di Gunung Xianhu. Beri aku sesuatu. Su Yi menatap Hades dengan mata yang dalam. Pada saat dia menatapnya, tubuh Pluto yang angkuh dan halus sedikit kaku, dan dia merasakan depresi yang belum pernah dia alami sebelumnya, dan pikirannya juga tegang. Jika orang ini ingin membunuh tiruanku sekarang, aku khawatir itu tidak masalah sama sekali. Pluto berpikir begitu di dalam hatinya, senyum dangkal muncul di wajahnya, dia hanya mengangkat harta itu kembali ke Su Yi, rekan Taois, tolong simpan itu. Su Yi mengangkat tangannya dan menggaruk hidung Pluto yang terbalik, dan berkata sambil tersenyum, kamu sangat menarik dan pintar. Pluto tercengang, benar-benar lengah. Orang ini, beraninya, menggaruk hidungnya sembarangan. Anda juga mengatakan bahwa Anda cerdas dan cerdas. Wajah tersenyum. Su Yi mengangkat tangannya dan membaliknya, dan Tianxin 3 inci, pedang Cixiao, lampu api ilahi 9 naga, armor surga pertarungan api perak, dan harta lainnya disingkirkan. Hanya satu pesawat ulang-alik yang tersisa. Su Yi berkata dan berbalik. Melihat sosoknya naik dari langit, Hades mau tidak mau berkata, rekan Taois, apakah kamu akan membersihkan muridmu yang tidak layak? Bagus. Kalau begitu, bolehkah aku ikut denganmu? Kata Pluto, dan sudah kabur dari langit. Dia sangat ingin melihat seberapa kuat Su Yi setelah membuktikan Tao dan menjadi seorang kaisar. Tentu saja, selama kamu bisa mengejar ketinggalan. Suara Su Yi masih terdengar, dan space shuttle di tangannya meledak menjadi kekuatan luar angkasa, membawanya pergi, menghilang dalam sekejap mata. Pluto, tidak hanya menggodaku, tetapi juga berusaha menyingkirkanku. Mustahil. Bagi rekan-rekan pencinta My Novel, mohon dukungan, tekan like dan subscribe, agar Mimin tambah semangat lagi. Terima kasih.